Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin mau ngangkat tema tentang jenis cinta. Namun cintanya adalah cinta terlarang. Ada gairah apa yang mungkin dia kejar dalam hubungan semacam ini? Dan seperti apa energinya? Nanti kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya tentang cinta terlarang. Dan akan Kevin bahas juga secara psikologi. Mungkin bisa menjadi edukasi cinta untuk sahabat kebahagiaan terkait dari hubungan cinta terlarang. Oke, jika ini adalah cinta terlarang kamu, siapapun saja antara sahabat kebahagiaan dengan diri dia, jika ini adalah cinta terlarang kamu, kita akan cek gairah dalam hubungan ini. Sebenarnya apa sih yang dikejar dan apa yang akan dibawa dalam hubungan semacam ini. Kita akan cek bersama-sama. Kevin tarik dulu untuk energinya untuk cinta terlarang. Seperti apa alur energi dalam hubungan semacam ini? Jika ini adalah kisah dari sahabat kebahagiaan yang mungkin kisahnya adalah cinta terlarang. Oke, kita tarik dulu energinya seperti apa. Kita tarik untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah sahabat bagian kartunya adalah Empress. Empress di dalam kartu tarot itu identik dengan kenyamanan, identik dengan cinta, identik sesuatu hal yang sifatnya adalah manja dan juga menikmati. Sang Venus memang sedang berkuasa di dalam cinta terlarang, yang membuat hubungan ini memang sudah terbiasa nyaman. Sudah terbiasa merasakan sebuah candu cinta yang tidak bisa dan sangat sulit untuk dilepaskan. Empress ini adalah simbol dari hasrat, gairah. Karena Venus memang sedang berkuasa dalam cinta terlarang ini. Kalau berkaitan dalam hubungan semacam ini, antara kamu bersama diri dia, pada dasarnya memang saling menikmati satu sama lain. Meskipun cinta ini terlarang, meskipun cinta ini mungkin tidak sesuai dengan norma-norma atau mungkin juga kaidah-kaidah yang berlaku. Tapi ketika kalian terjun di dalam hubungan semacam ini, merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, yang membuat kalian tuh selalu penasaran. Apakah hubungan semacam ini memiliki kebahagiaan yang benar-benar bisa kalian rasakan? Kevin melihat untuk indikasi kartu pertama, kartunya adalah Empress, mengindikasi memang kebahagiaan, kenyamanan, cinta kasih itu didapatkan. Salah satu di antara kalian dan bahkan berdua, antara kamu bersama diri dia, saling memberikan sebuah afeksi. Meskipun tahu cinta ini adalah cinta yang tak pantas, namun kalian pernah merasakan hal-hal indah yang sudah dilewati bersama. Pembacaan ini Kevin masukkan juga ke bacaan timeless reading ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat di energi pertama ini ada momen dimana hubungannya itu sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi. Karena kisah cinta terlarang di sini memang pada dasarnya kalian sama-sama memiliki ketertarikan, sama-sama ngerasain kenyamanan. Namun untuk mempertahankan hubungan semacam itu penuh dengan perjuangan. Kalau kita membahas sedikit tentang cinta terlarang, apa sih yang dimaksud dengan cinta terlarang? Mungkin buat sahabat kebahagiaan yang belum tahu, atau mungkin juga pengen menambah perspektif baru. Cinta terlarang ini adalah cinta yang
merajuk pada sebuah hubungan romantis atau perasaan cinta yang dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan menurut norma-norma sosial, budaya, agama, atau hukum. Dan ada beberapa hal yang berkaitan dari jenis cinta terlarang seperti ini. Mungkin sahabat kebagian yang tahu cinta terlarang di sini, contohnya adalah yang pertama adalah karena ada sebuah perbedaan status sosial atau kasta. Di beberapa budaya, sahabat kebagian, mungkin antara dua orang dari status sosial yang berbeda mungkin dianggap tidak pantas atau tidak tabu untuk ngejalin sebuah hubungan. Misalkan dia adalah orang keturunan A, lalu kenal dengan orang keturunan B. Kalau menyatu A dan B, pasti ada pertentangan. Makanya memaksakan sebuah hubungan cinta terlarang tersebut. Padahal keluarga dari A menginginkan dia harus bersama atau menikah dengan sama-sama keturunan A. Dan cinta terlarang bisa terjadi semacam itu. Entah karena unsur budaya atau ada hal yang lain sebagainya. Dan cinta terlarang juga masuk ke dalam kategori cinta bersegi-segi atau cinta yang berkaitan dari perselingkuhan. Cinta yang melibatkan seseorang yang sudah berkomitmen atau sudah menikah dengan orang lain sering dianggap sebagai cinta terlarang karena mungkin melanggar nilai kesetiaan dan juga komitmen. Ini bisa masuk ke dalam kategori cinta terlarang. Tapi cinta terlarang dan cinta bersegi-segi yang Kevin kategorikan itu masuk ke pembacaan cinta bersegi-segi. Namun lebih spesifiknya, perselingkuhan itu masuk ke dalam cinta terlarang. Lalu yang ketiga adalah hubungan keluarga dekat. Ya, beberapa jenis hubungan keluarga seperti antara saudara kandung, sepupu dekat, ini sering terlarang karena faktor biologis atau budaya. Hal semacam ini mungkin terjadi oleh beberapa orang. Mencintai atau menyukai keponakan sendiri, saudara kandung, dan lain sebagainya. Ini sudah masuk ke dalam kategori cinta terlarang. Kalau dipaksakan ngejalin sebuah hubungan, secara biologis ini pasti akan mempengaruhi keturunan-keturunannya. Maka bisa masuk ke dalam kategori cinta terlarang. Lalu, cinta yang bertentangan dengan norma agama atau sebuah kepercayaan. Dalam berbagai agama, sahabat kebagian, hubungan yang melibatkan orang-orang dari keyakinan yang berbeda atau hubungan sesama jenis mungkin dianggap terlarang. Misalkan agama A dengan agama B ini sulit menyatu, makanya memaksakan hubungan sebuah cinta terlarang. Ya, kita tahu ya di Indonesia ada berapa? 6 agama ya. Pastinya kita bisa bertemu dengan siapapun dan cinta karena perbedaan agama dan bertahan walaupun sakit. Ini terkadang masuk ke dalam kategori cinta terlarang. Lalu, cinta terlarang yang berkaitan dari sebuah hubungan profesional yang mungkin terjadi antara atasan dan juga bawahan di tempat kerja, atau antara guru dan juga murid. Ini sering dianggap tidak etis atau terlarang karena ketidakseimbangan akan kekuasaan. Lalu cinta terlarang juga masuk ke dalam cinta gairah orientasi seksual. Nah, masuk dalam kategori cinta terlarang yang dianggap menyimpang karena memiliki kecenderungan orientasi seksual, terutama untuk sesama jenis. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ini bisa masuk ke dalam kategori cinta terlarang. Dan energi-energi ini memang terkadang memiliki kisahnya masing-masing. Dan seringkali hubungan cinta terlarang seperti kartu Empress yang memiliki energi Venus di sini, ini membawa sebuah gairah yang melibatkan antara emosional, melibatkan antara hubungan yang cukup intens, hubungan yang penuh konflik batin, atau mungkin juga hubungan-hubungan yang pada dasarnya banyak sekali tantangan-tantangan secara internal ataupun juga secara eksternal. Mengapa orang bisa terlibat di dalam hubungan cinta terlarang, sahabat kebagian? Dan bahkan cinta terlarang ini seringkali melekat, sangat melekat dan sulit untuk
diakhiri. Kita tahu ya sahabat kebahagiaan, sering Kevin sampaikan, hubungan yang melekat pada dasarnya datangnya itu adalah dari keinginan yang kuat, dan itu vibrasinya force. Ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat di dalam sebuah hubungan, maka dia akan melekat karena ada sebuah ambisi, karena ada sebuah nafsu. Dan beberapa di antaranya saat bagian cinta terlarang ini seringkali terasa sulit untuk diakhiri, melekat satu sama lain karena ada sebuah daya tarik dari larangan, atau mungkin istilahnya ini forbidden fruit effect. Ada yang namanya konsep tentang forbidden fruit ya, buah ya, atau buah terlarang, yang menggambarkan tentang bagaimana sesuatu yang dilarang ini justru menjadi lebih menarik ketika sebuah hubungan ini dianggap terlarang atau dilarang oleh sebagian masyarakat, keluarga, norma agama, budaya. Keinginan untuk melawan larangan itu bisa memperkuat rasa ketertarikan. Perasaan melanggar aturan seringkali memicu adrenalin dan menghasilkan sebuah sensasi petualangan atau sebuah pemberontakan yang memperkuat gairah dalam hubungan tersebut. Dan manusia yang memang sudah mewarisi dosa semacam ini dari leluhur kita, Adam dan Hawa. Pada dasarnya Adam dan Hawa memang dilarang untuk menyentuh buah terlarang karena ada sebuah ujian, karena ada sebuah godaan. Mereka rela, atau mungkin juga mereka memaksakan diri untuk memakan buah tersebut. Dan sama halnya dengan cinta terlarang, sesuatu hal yang dilarang justru membuat seseorang itu akan mengalami rasa penasaran yang tinggi, sehingga memperkuat gairah tersebut. Ini adalah beberapa konsep yang berkaitan dari cinta terlarang. Lalu yang kedua, karena ada sebuah emosional atau emosi yang intens dan juga kompleks. Dan cinta terlarang ini seringkali melibatkan emosi yang sering intens karena adanya rasa bersalah, rasa takut ketahuan, atau perasaan cemas akan konsekuensi yang mungkin sedang dihadapi. Dan emosi ini meskipun tergolong negatif, ini bisa memperkuat ikatan emosional antara pasangan karena mereka harus menghadapi tantangan secara bersama. Dan situasi yang penuh tekanan ini menciptakan kedekatan yang lebih kuat lagi dan memperkuat rasa ketergantungan satu sama lain karena berjuang bersama, karena mengalami masalah-masalah yang sama, sehingga hubungannya itu bisa melekat di sini. Lalu selanjutnya adalah rasa keintiman yang memang tersembunyi. Hubungan cinta terlarang seringkali terjadi dalam sebuah kerahasiaan sahabat kebahagiaan. Dan ini yang menciptakan dunia kecil yang hanya dimiliki oleh kedua orang tersebut. Dan mungkin di antara mereka mungkin merasakan bahwa hanya mereka yang bisa memahami hubungan ini, yang bisa menciptakan rasa koneksi yang lebih dalam. Dan hubungan yang tersembunyi semacam ini seringkali memperkuat rasa kebersamaan dan juga keintiman, karena mereka harus menjaga rahasia satu sama lain. Maka tersimpanlah rasa keintiman yang tersembunyi, seakan-akan kalian memang berada di dunia yang hanya bisa dinikmati oleh kalian berdua. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, tentang pengabaian logika dan juga rasionalitas. Dalam cinta terlarang, orang seringkali mengabaikan yang namanya logika dan juga rasionalitas. Perasaan cinta, perasaan gairah, ketertarikan emosional ini dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kenyataan atau konsekuensi negatif dari sebuah hubungan ini. Dan mereka lebih fokus pada perasaan di saat ini daripada memikirkan dampak jangka panjang. Inilah yang membuat seseorang melekat di dalam sebuah hubungan cinta terlarang, karena mengabaikan yang namanya pikiran logika dan juga rasionalitas. Dan di channel YouTube-nya Kevin, selain Kevin menerapkan tentang ilmu tarot,
Kevin selalu menerapkan tentang ilmu logika, di mana Kevin menjelaskan tentang jenis-jenis cinta, bagaimana menyikapi sebuah cinta, agar sahabat kebahagiaan bisa berpikir secara logika dan juga rasional. Makanya Kevin selalu menyampaikan, segala bentuk keputusan dan kebijaksanaan ada di diri kalian, yang fungsinya adalah agar sahabat kebahagiaan menyadari. Karena Kevin selalu berpedoman bahwa kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain, kecuali kesadarannya dia sendiri. Jadi bukan tentang sebuah ramalan-ramalannya saja, tapi apa yang kita dengar, apa yang kita cerna, ini mungkin bisa membuat kita itu bisa berpikir secara logika atau bisa berpikir secara rasional. Dan hubungan yang melekat semacam ini karena ada sebuah ketergantungan emosional dan juga pemberontakan. Ketika seseorang berada dalam sebuah hubungan terlarang, perasaan ketergantungan emosional ini bisa meningkatkan perasaan yang kuat. Karena pasangan tersebut seringkali harus melawan norma-norma sosial dan tekanan dari eksternal. Dan ini menciptakan perasaan solidaritas dan rasa memiliki yang sangat kuat. Dan pasangan mungkin merasa bahwa hubungan mereka adalah satu-satunya tempat di mana mereka benar-benar dimengerti atau diterima, sehingga sulit untuk berpisah. Dan ketergantungan emosional semacam ini yang membuat kalian tuh kayak ngerasa bahwa kita kompak, kita bisa menghadapi ini semua. Lalu faktor yang selanjutnya, kenapa hubungannya itu bisa melekat semacam ini di dalam sebuah cinta terlarang, ini karena sebuah hormon, dopamin dan juga kimia otak sobat kebahagiaan. Cinta, terutama cinta terlarang, melibatkan pelepasan dopamin dalam otak atau zat kimia yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan juga puas. Dan situasi yang penuh tantangan dan penuh dengan resiko seperti dalam cinta terlarang seringkali meningkatkan produksi dopamin. Dan ini yang membuat hubungan tersebut terasa lebih menggairahkan. Dan setiap kali pasangan bertemu secara diam-diam atau melanggar sebuah larangan hubungan bersembunyi-sembunyi, otak mereka menerima ledakan dopamin yang memperkuat rasa keterikatan dan gairah satu sama lain. Lalu, yang membuat hubungan ini terikat adalah tentang sebuah ilusi romantisme. Ya, cinta terlarang seringkali dilihat sebagai sesuatu yang romantis karena melibatkan pengorbanan, ada tantangan, ada perjuangan untuk tetap bersama. Dan hal ini sahabat kebahagiaan bisa menciptakan ilusi bahwa hubungan tersebut lebih berarti atau lebih kuat dibandingkan hubungan yang normal. Dan pasangan mungkin merasa bahwa mereka sedang melawan dunia yang memberikan rasa misi atau tujuan yang lebih dalam. Dan ini adalah bagian dari ilusi romantisme. Lalu selanjutnya adalah kesulitan menghadapi kenyataan, denial. Ini paling banyak sahabat kebahagiaan. Cinta terlarang seringkali beroperasi di bawah ilusi atau fantasi, di mana yang namanya sebuah kenyataan yang sulit atau tidak nyaman ini disingkirkan. Ketika dihadapi dengan sebuah kenyataan, misalnya pasangan resmi, pasangan sah, keluarga, atau tekanan sosial, ini sulit bagi pasangan terlarang untuk melepaskan hubungan karena mereka telah membangun dunia emosional yang berbeda. Dan ini yang membuat seseorang sulit menerima sebuah kenyataan. Lalu selanjutnya adalah rasa takut kehilangan. Ya, hubungan cinta terlarang seringkali membawa ketakutan yang besar akan kehilangan, karena hubungan tersebut berada di bawah ancaman terus-menerus. Ketakutan akan kehilangan pasangan bisa membuat seseorang ini lebih keras berusaha mempertahankan. Ketidakpastian dan ancaman terhadap keberlanjutan di dalam sebuah hubungan dapat memperkuat rasa memiliki dan keterikatan. Karena sama-sama merasa takut kehilangan. Lalu ada sebuah proyeksi fantasi dalam hubungan semacam ini. Karena cinta terlarang seringkali penuh dengan fantasi, di mana kedua belah pihak antara kamu dan dia mungkin yang terlibat dalam cinta terlarang di sini dapat memproyeksikan sebuah harapan atau impian. Dan impian ini satu sama lain
searah. Dan mereka mungkin melihat pasangan mereka sebagai pelarian dari kenyataan atau orang yang dapat menyelamatkan mereka dari kehidupan yang membosankan atau kehidupan yang sulit. Fantasi ini membuat hubungan terasa lebih istimewa, hubungan lebih unik, sehingga sulit untuk melepaskan. Dan secara menyeluruh sahabat kebahagiaan, cinta terlarang menciptakan sebuah campuran antara kompleks dan juga perasaan intens, ada konflik batin, ada ketegangan eksternal yang membuat hubungannya ini terasa sangat kuat dan sulit sekali untuk diakhiri. Apapun jenis cinta terlarang di sini, sensasi-sensasi semacam ini yang membuat hubungannya itu semakin melekat. Dan kartu pertama menunjukkan kartu Empress yang memiliki makna tentang kenyamanan. Di dalam buku panduan kartu tarot, Empress itu memiliki makna tentang kenyamanan. Dan Venus sudah berkuasa di situ. Kenyamanan, keamanan, gairah, semua ada di sini. Jadi ini bisa dirasakan oleh sebagian orang yang terlibat dalam cinta terlarang. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Queen of Wands. Saat kebahagiaan. Queen of Wands, elemennya adalah api. Elemen api selalu membawa sebuah gairah. Elemen api selalu membawa gairah. Hubungan cinta terlarang memang seperti yang Kevin jelaskan, bahwa sulit sekali melepaskan, karena terkadang tidak bisa menerima sebuah kenyataan. Walaupun kalian bermain di dalam sebuah fantasi, kita memiliki ketertarikan satu sama lain. Dia sayang aku sayang dia suka aku, dan aku suka sama dia. Yang terkadang orang yang sedang jatuh cinta dalam cinta terlarang di sini memang sulit untuk dinasehati. Kevin berkali-kali menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan, orang yang sulit dinasehati itu adalah orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang marah, atau orang yang sedang fanatik akan sesuatu. Dan di dalam cinta terlarang di sini tidak mudah untuk bisa mendapatkan sebuah masukan, kecuali ada sebuah kesadaran, ada keterbukaan pikiran secara rasional atau logika untuk bisa menyadari apa yang terjadi. Ya memang cinta dalam hubungan semacam ini memiliki sensasi yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa dialami atau jarang dialami oleh hubungan-hubungan yang normal. Karena mungkin hubungan yang normal membosankan, tidak ada sebuah tantangan. Dan di dalam cinta terlarang ini ada sensasinya, terutama hormon dopamin. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada Doctor of School, saat kebahagiaan. Doctor of School di sini elemennya adalah tanah. Ya, elemen tanah ini mungkin bisa memiliki makna tentang dia selalu ada buat aku, karena elemen tanah sifatnya adalah tetap. Orang ini selalu ada buat kamu, dan kamu pun juga sama, selalu ada buat diri dia. Dan pada dasarnya kalian yang memang selalu memberikan waktu, selalu memberikan ruang, yang membuat hubungan kalian ini gairahnya tetap stabil. Namun jika ada sebuah permasalahan yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, gairahnya mungkin hilang, namun bisa bangkit kembali ketika salah satu di antara kalian mencoba untuk memperbaiki atau meminta maaf. Dan hubungan ini terkadang memang stabil, terkadang memang naik turun. Tapi untuk kembali ke dalam tahap stabil dan tetap, ini mudah banget saat kebahagiaan. Dan ini uniknya dalam hubungan semacam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Nine of Cups. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Ini Kevin sengaja pakai kartu Vampire Tarot, karena kartu ini memang enak banget dibaca untuk pembacaan sekskologi, pembacaan yang memiliki unsur gairah atau romantisme. Simbolnya adalah seseorang atau sosok vampir di sini yang seperti merasakan sebuah sensasi yang luar biasa, terutama dari hasrat gairah. Ada dua sosok yang sedang bercumbu di bawah sinar bulan, yang mengindikasi bahwa hubungan ini memang memiliki gairah, ketertarikan, nafsu yang cukup besar. Dan ini bisa dituangkan satu sama lain. Dia bisa menuangkan ke kamu dan kamu bisa menuangkan ke dia. Sehingga alirannya di sini selalu merasakan kenikmatan. Ini yang dialami dalam cinta terlarang ini.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat kebahagiaan, kartunya adalah The High Priestess. Di dalam kartu tarot, The High Priestess itu memiliki makna tentang rahasia atau hubungan yang tersembunyi. Kalau berkaitan dari gairah dalam hubungan ini, sebenarnya apa yang dikejar? Apakah akan memiliki sebuah keterbukaan? Apakah akan mengakui hubungan kalian? Sepertinya jawabannya adalah tidak, dan tidak akan pernah untuk mau mengakui hubungan semacam ini atau terbuka kepada siapapun. Karena ini selalu disembunyikan. Kalaupun ada hubungan ini secara terbuka dan secara terang-terangan, artinya pikiran logika dan pikiran rasional ini tidak ada di dalam kesadaran. Kalau misalkan ya, cinta terlarang, entah itu cinta terlarang dalam koneksi hubungan perselingkuhan, atau hubungan sesama jenis, atau hubungan-hubungan lain yang seperti kami sebutkan tadi, jika hubungannya terlalu terbuka, mengumbar, artinya mereka tidak bisa berpikir secara rasional atau tidak bisa berpikir secara logis, sehingga terkadang membuat hubungannya ini bermain di dalam sebuah fantasi, karena mereka menikmati ini adalah duniaku, ini adalah sesuatu hal yang aku miliki, dan aku bisa merasakan semacam ini hanya kepada diri dia. Dia pun juga sama, merasakan hal yang sama dengan diriku. Tapi mungkin sebagian cinta terlarang semacam ini akan selalu disembunyikan, karena kartu The High Priestess itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang disembunyikan. Kalaupun ada yang terang-terangan, artinya tidak bisa berpikir secara logis. Oke, untuk energi yang selanjutnya, wow, kartunya di sini adalah Ace of Skull. Skull di sini elemennya adalah tanah. Hubungan semacam ini memang yang bisa melepaskan itu semua adalah kesadaran, kenyataan. Ya. Terkadang cinta terlarang seringkali penuh dengan lika-liku yang kompleks dan intens, baik secara emosional maupun praktis. Meskipun hubungannya ada momen-momen kebahagiaan, hubungan semacam ini cenderung menimbulkan banyak sekali tantangan dan juga penderitaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dari aspek lika-liku yang mungkin bisa dihadapi dalam cinta terlarang semacam ini. Yang pertama adalah sebuah kerahasiaan dan juga kebohongan. Ya, cinta terlarang biasanya harus dijaga secara sembunyi-sembunyi, yang berarti memang pasangan seringkali harus berbohong kepada orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga, teman, pasangan sah mungkin jika ada ya. Dan kehidupan dalam kebohongan bisa sangat melelahkan sahabat kebahagiaan secara emosional, dan perasaan takut ketahuan selalu ada. Dan kecemasan ini dapat menyebabkan tingkat stres dan ketidaknyamanan yang terus berlanjut. Meskipun mungkin ada sebuah momen kebahagiaan yang bisa diciptakan dalam hubungan semacam ini, dan ini adalah sebuah lika-liku yang nyata antara sebuah kerahasiaan dan juga kebohongan. Dan manusia sejatinya, jika dia menciptakan satu kebohongan, dia akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain. Dan jika dia memiliki hati naruni, hati sanubari, perasaan naluriah, pasti dia akan ngerasain gak nyaman, gak tenang, kecuali orang tersebut memiliki kelainan secara psikologi, entah itu psikopat, entah itu kelainan-kelainan lain yang merasa tidak bersalah. Maka jika saat bagian terlibat dalam sebuah cinta terlarang, kamu sudah merasa tidak nyaman karena sudah menciptakan sebuah kebohongan dan kebohongan-kebohongan lain, baik menutupi hubungan ini ke orang-orang terdekat, keluarga, teman, atau pasangan, dan pasti ini seperti tidak menjadi diri kamu sendiri. Lalu lika-liku yang selanjutnya adalah rasa bersalah dan juga penyesalan. Dalam banyak kasus sahabat kebahagiaan, cinta terlarang ini melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, etika, komitmen yang mungkin sudah ada. Dan hal ini sering memicu perasaan bersalah atau penyesalan, terutama jika hubungan tersebut merugikan orang lain seperti pasangan resmi, pasangan sah, anak, keluarga. Dan rasa bersalah ini dapat menjadi beban emosional yang besar dan dapat mengurangi kebahagiaan yang dirasakan dalam hubungan tersebut. Dan rasa bersalah saat bagian itu vibrasinya ada di level force. Ya, ingat-ingat lagi ya,
level vibrasi energi emosional yang pernah Kevin share di Instagram atau mungkin juga di channel YouTube-nya Kevin ya. Jadi buat sahabat kebahagiaan yang ngikutin channel YouTube-nya Kevin pasti akan berkesinambungan karena Kevin juga akan menyampaikan secara psikologisnya di sini ya. Lalu selanjutnya tentang lika-liku hubungan cinta terlarang ini adalah kegembiraan dan gairah yang sifatnya pada dasarnya adalah sesaat. Salah satu alasan mengapa cinta terlarang bisa terasa membahagiakan adalah karena hubungan ini seringkali penuh dengan gairah dan juga kegembiraan. Dan tantangan dalam menjaga sebuah hubungan yang memiliki rahasia, melawan larangan, dan mendapati sebuah resiko bisa memicu adrenalin yang menciptakan perasaan euforia. Namun kebahagiaan ini seringkali bersifat sementara dan hanya muncul dalam momen-momen tertentu, bukan kebahagiaan yang berkelanjutan saat kebahagiaan. Lalu tentang ketidakpastian dan juga ketakutan, ini sudah masuk ke dalam ranah psikologi ya. Pasangan dalam hubungan cinta terlarang seringkali hidup dalam ketidakpastian. Dan mereka mungkin tidak tahu apakah hubungan mereka akan bertahan, akan ketahuan, atau bagaimana masa depan dalam hubungan ini. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan rasa cemas, takut, mengganggu kebahagiaan dalam jangka panjang, dan mereka sering merasa harus terus-menerus waspada atau berhati-hati agar tidak terungkap karena menyembunyikan kebohongan itu. Dan ketakutan, vibrasinya ini ada di level force sahabat kebahagiaan. Kalau orang vibrasinya di level force, dia tidak akan bisa bertahan di situ. Dan perasaan cemas ini pasti akan bisa mempengaruhi hubungan, sehingga hubungannya tidak pasti. Kenapa cinta terlarang banyak sekali ketidakpastian dan mengalami hal-hal yang sifatnya adalah ketakutan? Karena tidak ada penyeimbangnya, yaitu komitmen. Sedangkan rumus cinta yang selalu Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan ada gairah, ada keintiman, dan ada komitmen. Hubungan romantisme ada di keintiman. Namun hubungan yang selalu mencari sebuah romantisme, tidak ada sebuah komitmen, maka hubungannya mudah sekali ngerasain kebosanan di situ. Dan di sini hubungan cinta terlarang, komitmennya yang membuat tidak pasti, sehingga menciptakan sebuah ketakutan di dalam ranah emosional. Lalu selanjutnya tentang sebuah tekanan sosial dan juga penolakan. Karena yang namanya cinta terlarang seringkali melanggar norma sosial. Pasangan mungkin menghadapi tekanan sosial yang besar jika hubungan tersebut terungkap. Mereka bisa dicemooh, dijauhi, atau diviralin, atau ketahuan keluarga, ketahuan teman, ketahuan komunitas. Dan hal ini, penolakan semacam ini membuat seseorang itu menjadi malu. Dan ini bisa memicu sebuah tekanan secara sosial yang membuat hubungannya itu penuh dengan lika-liku. Berjuang dalam cinta terlarang itu susah banget. Walaupun ngerasain bahagia, walaupun ngerasain gairah yang sama. Lalu jika hubungan cinta terlarang di sini terus-menerus dilanjutkan, maka lika-liku selanjutnya adalah kehilangan identitas diri. Di dalam sebuah hubungan cinta terlarang, seseorang mungkin merasa terjebak antara dua dunia, antara kehidupan nyata dan kehidupan rahasianya. Ketika seseorang terus-menerus harus berbohong atau menyembunyikan diri, mereka bisa kehilangan rasa identitas diri yang otentik. Dan kehidupan yang penuh kebohongan dan konflik batin semacam ini dapat menyebabkan kebingungan tentang siapa diri kamu sendiri atau siapa diri dia di dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Karena dia selalu berperan untuk menutupi kebohongan tersebut, sehingga menutupi identitas diri. Misalkan contoh, seorang istri yang selingkuh, tapi dia menyembunyikan identitas perselingkuhannya. Dia bermain peran layaknya seorang istri kepada pasangan sahnya, layaknya seorang ibu kepada anaknya. Namun di balik itu semua ada sesuatu hal yang disembunyikan dari identitas dirinya dia yang lain. Atau mungkin juga sebaliknya seorang suami. Dia bekerja giat menafkahi istrinya. Namun di balik itu dia memiliki selingkuhan atau cinta terlarangnya. Namun ketika kembali dia berperan berdrama lagi dengan kisah-kisah yang seakan-akan tidak terjadi apapun. Dan jika hal ini terus-terusan dilakukan, maka akan kehilangan yang namanya identitas diri.
Dan lika-liku selanjutnya adalah ketergantungan secara emosional. Karena cinta terlarang ini seringkali menciptakan dinamika ketergantungan emosional yang sangat kuat saat kebahagiaan. Dan karena pasangan harus menghadapi banyak tantangan bersama, mereka mungkin menjadi sangat tergantung satu sama lain, terutama untuk dukungan secara emosional. Dan hubungan ini bisa terasa sangat intens, hubungan yang mendalam. Tetapi ketergantungan ini justru bisa menjadi racun jika pasangan merasa tidak dapat berfungsi tanpa satu sama lain atau merasa terperangkap dalam situasi yang sulit untuk diakhiri. Biasanya kerjasama, tapi tiba-tiba sendirian, dan ini pasti akan ngerasain ketergantungan secara emosional tersebut. Lalu lika-liku selanjutnya adalah tentang kesulitan untuk melangkah ke depan, karena cinta terlarang seringkali sulit diakhiri. Karena keterikatan emosional ini yang mendalam dan perasaan bahwa hubungan ini adalah sesuatu hal yang istimewa, hubungan ini adalah hubungan yang unik. Bahkan ketika pasangan menyadari bahwa hubungan tersebut tidak berkelanjut atau berbahaya, mereka mungkin merasa sangat sulit untuk meninggalkannya. Dan proses ini sering melibatkan rasa sakit yang mendalam karena harus melepaskan pasangan dan berharap mereka akan ketemu lagi bersama. Dan ini yang membuat sulit untuk melangkah menuju ke depan. Lalu lika-liku yang selanjutnya ini adalah konflik dengan kewajiban. Bagi mereka yang terlibat dalam cinta terlarang sahabat kebahagiaan, seringkali ada sebuah konflik antara cinta dan juga kewajiban, terutama jika mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap orang lain seperti keluarga atau pasangan sah. Konflik antara keinginan pribadi, tanggung jawab, sosial, atau moral ini bisa menyebabkan penderitaan batin yang mendalam. Karena mereka harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan kewajiban yang mereka miliki terhadap orang lain. Dan ini adalah sebuah konflik batin antara konflik dengan kewajiban. Jika terdesak ada sebuah penolakan, ini bisa menjadi sebuah amarah. Lalu, lika-liku yang selanjutnya adalah hubungan cinta terlarang selalu berakhir dengan kepahitan. Cinta terlarang seringkali berakhir dengan cara-cara yang menyakitkan sahabat kebahagiaan. Dan hubungan semacam ini jarang bertahan dalam jangka panjang karena tekanan dari berbagai faktor eksternal seperti keluarga, hukum, atau norma sosial atau agama yang pahit, yang seringkali melibatkan perasaan kehilangan yang dalam, rasa malu, kehancuran emosional yang dapat meninggalkan luka yang sulit sembuh. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, jangan pernah mau terlibat di dalam cinta terlarang semacam ini. Jika kamu sudah terlanjur mencintai dalam hubungan cinta terlarang, kamu harus tahu konsekuensinya, kamu harus tahu resikonya. Memang hubungan ini merasakan sebuah candu yang luar biasa, hasrat yang besar. Tapi perlu diingatkan, jika tidak ada pikiran logika, cinta terlarang semacam ini bisa menjadikan sebuah kemelekatan. Dan kemelekatan akan cinta membuat seseorang tidak bisa berpikir lagi secara jernih, hanya selalu melibatkan emosional. Dan itulah yang membuat hubungan itu melekat. Karena kami melihat untuk tema kita hari ini tentang gairah hubungan ini, yang dikejar adalah sesuatu hal yang sesaat. Bagaimana kelanjutan hubungan ini? Apakah memiliki sebuah akhir yang bahagia? Seperti yang Kevin sebutkan secara psikologi, hubungan ini jarang sekali menemukan akhir yang berbahagia. Coba saat bagian yang mungkin terlibat dalam cinta terlarang semacam ini, coba kalian renungkan, apakah hubungan ini memiliki sesuatu hal yang membuat kalian bahagia, sesuatu hal yang membuat kalian tuh kayak ngerasa ya happy ending. Tapi kecemasan, ketakutan itu akan selalu muncul karena menutupi sebuah kebohongan, dan ini justru bisa merusak identitas diri. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Knives atau Ace of Sword. Di dalam kartu tarot Ace of Sword memiliki makna tentang sebuah peluang, ide, komunikasi, ya
Komunikasi yang terjalin antara hubungan cinta semacam ini memang selalu melibatkan emosional yang terkadang hubungannya sering on off. Apa yang dikejar dalam hubungan ini? Komitmen kah? Kevin melihat di energi kartu As of Swords di sini tidak menemukan sebuah komitmen. Jadi seperti yang Kevin jelaskan secara psikologis di situ, bahwa komitmen itu penentu, penyeimbang dalam sebuah hubungan. Jika hubungannya tidak ada sebuah komitmen di sini, maka mudah sekali mengalami kegoyahan. Ini mungkin adalah hal-hal yang memberatkan. Tapi jika kamu terlibat dalam cinta terlarang di sini, sadari. Oke, kartunya adalah The Fool, sahabat kebahagiaan. Kalian bisa baca ya, kartunya adalah The Fool. The Fool atau si bodoh. Ya, cinta ini adalah sebuah kebodohan yang hanya mengikuti hasrat dan juga fantasi semata. Memang indah, memang nikmat, memang merasakan sebuah candu. Tapi ketika kamu masuk ke dalam meditasi kamu, masuk ke dalam diri kamu yang paling dalam, katakan di dalam diri kamu, apakah kamu bahagia atau tidak? Tuhan, kenapa aku terjebak dalam cinta semacam ini? Apakah ini adalah aib bagiku? Apakah ini adalah hal yang harus aku tanggung? Mungkin sebagai bentuk takdir, setiap orang akan diuji oleh berbagai banyak hal. Ada yang diuji oleh cinta, ada yang diuji oleh kekayaan, ada yang diuji oleh kesehatan atau sakit. Semua orang mengalami ujian tersebut. Namun ketika sudah bisa menyadari, kamu sudah bisa berproses untuk menjadi lebih baik lagi, maka kesadaran spiritual yang akan menyentuh kamu untuk kembali menyadari dan kemudian terlepas dari hubungan yang bodoh semacam ini. Kalau Kevin lihat aliran energinya di sini, ini ketemu kartu The Fool. The Fool atau si bodoh mengindikasi bahwa gairah dalam hubungan cinta terlarang semacam ini yang dikejar itu adalah kebodohan saja. Hubungan yang bodoh adalah hubungan yang tidak bisa berpikir secara logika. Dan kartunya adalah The Fool, si bodoh. Kenapa? Karena hanya bermain-main di dalam sebuah hubungan semacam ini, sehingga pikiran logikanya tidak terpakai. Di dalam sebuah fantasi, cinta ini bermain dalam gairah yang meninabobokan antara kamu bersama diri dia dalam fantasi liar yang hanya bisa diceritakan oleh kamu dan dia saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian ada kartu Ten of Scroll. Ten of Scroll di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang masa tua. Bagaimana masa tua dalam hubungan semacam ini atau endingnya? Sosoknya di sini ada sosok vampir. Dia hanya duduk sendiri, memegang sebuah gelas berbentuk tengkorak. Namun dia murung dan dia hanya sendiri. Apakah dia bisa menemani kamu dalam gairah semacam ini? Jawabannya lebih ke jawaban tidak. Hanya bisa melihat selembar foto, kenangan-kenangan yang sudah dilewati, dan kesedihan yang mendalam dirasa. Jika itu terlintas di dalam sebuah cinta terlarang ini, maka apapun yang sudah kamu alami tentang diri dia, jangan berlarut-larut. Sadari bahwa kehidupan kamu bukan tentang dia saja, masih ada kehidupan lain. Karena Kevin melihat sesuatu hal yang dikejar dalam hubungan ini, endingnya balik lagi kesendirian. Seperti yang Kevin sebutkan secara psikologis juga sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian ada kartu Three of Cup, kesenangan yang sifatnya adalah sementara. Simbolnya di sini ada sosok vampir. Karena ini temanya adalah vampir ya, yang sedang berpesta melakukan gairah bersama 3 orang. Cinta terlarang ini yang mungkin melibatkan tentang cinta bersegi, cinta segitiga, hanya kesenangan semata saja. Karena Kevin lihat di sini tidak ada sebuah keabadian, tidak ada sebuah hal yang sifatnya adalah tetap dan pasti akan ditinggalkan. Dan untuk energi yang selanjutnya,
Oke, sahabat bagian, kartunya adalah Four of School. Angka 4 di dalam numerologi itu memiliki makna tentang stagnan. Memiliki makna tentang stagnan atau sesuatu hal yang stuck. Bagaimana untuk bisa bergerak semacam ini? Apakah memiliki sebuah potensi untuk berbahagia bersama? Kartu ini menjawab jawaban tidak. Dan apa bottom of deck-nya dari kartu ini ya? Kita cek bottom of deck-nya. Bottom of deck-nya adalah The Moon. Saat bagian yang sering ngikutin channel YouTube-nya Kevin pasti paham ya apa arti kartu The Moon. The Moon atau sang bulan, bulan itu selalu merubah bentuk. Artinya adalah ketidakpastian. Kalau kartunya di sini Sun, pasti bahagia, tapi kartunya adalah bottom of deck-nya adalah The Moon. Artinya hubungan ini yang dikejar di dalam sebuah gairah adalah ketidakpastian. Ini adalah energi yang terlihat dari kartu tarotnya dan hampir memiliki kesamaan dari penjelasannya Kevin secara psikologi. Karena Kevin menyampaikan hal semacam ini baik secara tarot dan juga psikologi, karena tarot itu memang bagian atau alat yang bisa digunakan secara psikologi sebagai bentuk stimulus, sebagai bentuk alur energinya. Dan ilmu semacam ini banyak bukunya, banyak bisa dipelajari juga, sehingga selain menggunakan terapan tarot atau terapan psikis atau terapan penerawangan dan lain sebagainya, cara psikologi juga nyambung juga saat bagian. Dan di sini kartunya adalah The Moon, tentang ketidakpastian di sini. Dan akhir di dalam sebuah hubungan semacam ini adalah ketidakpastian. Oke, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dari cinta terlarang ini. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia, sahabat bagian. Kalau misalkan kalian senang dengan tema tarot psikologi atau edukasi tentang cinta, kalian komen saja. Mungkin nanti Kevin akan menyampaikan tema-tema yang menarik yang berkaitan dari psikologi seseorang, terutama dalam ranah cinta. Jika saat bagian mungkin ada tema yang pengen diusung, kalian komen aja. Nanti Kevin jelaskan secara psikologi dan jelaskan secara tarotnya juga ya saat bagian. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita? Ini bisa masuk zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Untuk zodiak yang pertama ada Aries, oke. Lalu di sini adalah Aquarius. Selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu di sini adalah Capricorn. Lalu di sini adalah Leo. Selanjutnya adalah Virgo. Ada Pisces. Ada Cancer. Ada Libra dan yang terakhir di sini adalah Gemini dan juga Pisces ya. Aduh, kayaknya ini Kevin matanya udah clear nih. Pisces dan juga Gemini, karena simbolnya hampir sama ya. Simbolnya hampir sama. Kevin ulangi ya, Aries, Aquarius, Taurus, Capricorn, Leo, Virgo, Gemini, Cancer, Libra, Pisces. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini ya, sahabat bagian. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Dan untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial nama. Inisial nama yang pertama adalah huruf X untuk Christmas. Lalu di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf V untuk Viera, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf D untuk Delta, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya ada huruf F untuk Fanta, ada huruf C untuk Charles, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir di sini adalah huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini.
Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Jangan lupa ya untuk dukungannya biar Kevin terus bersemangat sehari 2 kali video, baik pembacaan secara psikologi atau pembacaan secara general, agar sahabat kebahagiaan ini bisa menambah perspektif baru. Dan Kevin harapkan bukan tentang ramalan tarotnya saja ya, tapi apapun yang Kevin sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah perspektif lagi buat sahabat kebahagiaan ya. Oke, seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.